beserta tim yang kami hormati Ketua Tim Kerja Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasir, Ibu. Pertama-tama dan paling utama lah kita berikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Esa, karena kita masih bisa diberi kesehatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam koordinasi dari IKBI kepada kami terkait dengan bagaimana percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pasir. Salam dari para curahkan kita, lalu semangat saya pada keluarga, sahabat dan para beliau. Semoga kita selalu berkesehatan hingga akhir. Izinkan kami mengucapkan terima kasih Bu atas soalnya Ibu dan teman-teman kepada kami, yang mudah-mudahan ini bisa membawa suatu perbaikan layanan kesehatan terutama di wilayah kerja PTPN di Kabupaten Pasir ini, yang kedepannya mungkin kita bisa sama-sama bersinergi nih Bu, karena kita harapannya adalah kita membangun kolaborasi dan sinergi yang selaras untuk mewujudkan Pasir yang tuntas, Pasir yang tangguh, unggul, transformatif, adil dan sejahtera. Ya, sebagaimana maksud yang disampaikan Bu Ani sebelumnya secara singkat ya Bu Dokter, bahwa tujuannya adalah bagaimana kita bersama-sama untuk melakukan percepatan penyelesaian. Namun mungkin untuk lebih jelasnya terkait dengan maksud dan penyampaian tersebut, mungkin kami coba mendengar dari Ibu dan tim terkait dengan apa yang coba dibawa nih dari teman-teman KBI untuk tahun-tahun ke depan terkait dengan penurunan stunting di Kabupaten Pasir. Pada Bu Rami, silakan. Baik, terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dr. Adis sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pasir, Ibu Made, Ketua Tim Kerja Gizi. Izin Dr. Adis, kami beserta rombongan izin memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Aning, kebetulan saat ini sebagai Ketua IKBI, Ikatan Keluarga Besar Istri Karyawan Karyawati wilayah Kalimantan Timur. Kemudian Ibu Erna ini kebetulan memang keluarga besar Dinas Kesehatan juga yang bertugas di Puskesmas Senakin ya. Beliau Ketua IKBI wilayah Longkali. Kemudian ini Ibu Irwan, sebagai Ketua IKBI di Kemitraan. Kemudian Ibu Butar, Lisbeth Butar, Ketua IKBI di wilayah Pandawa. Kemudian Bu Siarman yang mewakili dari Ketua IKBI wilayah Tabara. Kebetulan untuk yang hadir pada kesempatan kali ini, kami beserta tim ini mewakili dari IKBI wilayah Kalimantan Timur terkait dengan program stunting yang menjadi saat ini menjadi salah satu program dari Palemko, karena untuk PTPN ini sekarang ini untuk karena di wilayah Kalimantan Timur adalah sawit, produktivitasnya adalah sawit, itu masuk di dalam Palemko, sehingga kami mengikuti kebijakan dari Palemko. Salah satunya adalah untuk program kerja di tahun 2026 ini untuk memasukkan program kerja intervensi stunting di wilayah kerja masing-masing di dalam program kerja IKBI. Nah, untuk itu memang sesuai dengan arahan kemarin dari kantor pusat, IKBI dari pusat, bahwa untuk memasukkan program kerja stunting di tahun 2026 ini kami diarahkan untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas agar program kerja intervensi stunting ini, penanganan stunting di wilayah kerja IKBI kami di PTPN wilayah Kalimantan Timur tidak tumpang tindih dengan program kerja yang sudah dilakukan oleh Puskesmas maupun Dinas Kesehatan. Dan seperti Dr. Adis tadi sampaikan juga akan terjadi sinergisitas, ada sinergi antara program yang sudah dilakukan oleh desa, oleh Puskesmas, oleh Dinas Kesehatan dengan IKBI yang akan kami buat program kerjanya. Sehingga memang target waktu kami untuk paparan program kerja IKBI
seluruh, kebetulan untuk PTPN 4 Regional 5 ini membawai seluruh Kalimantan. Nah, salah satunya adalah wilayah Kalimantan Timur yang memang akan mempresentasikan program kerja ini di tanggal 26. Iya, jadi di hari Senin nanti kami diminta untuk memaparkan program kerja. Salah satu program kerja adalah stunting yang hari ini kami berharap bisa mendapatkan masukan dari Dinas Kesehatan, dari Puskesmas, kemudian juga mungkin nanti akan kita sinergikan apa yang kami susun di dalam program kerja wilayah IPI, wilayah Kaltim ini. Kemudian memang ini sekaligus kami sampaikan arahan dari Palemko dan arahan dari IKBI Pusat di Pontianak adalah memang karena keterbatasan yang ada di IKBI, memang sebetulnya sasaran utama kami adalah untuk yang anak karyawan. Ya, jadi untuk sasaran anak-anak stunting yang anak karyawan. Tetapi nah ini yang perlu mungkin kita bicarakan, karena pada saat pelaksanaan ini yang agak sulit kalau kita melakukan intervensi hanya di sebagian anak, kemudian yang sasaran yang lain tidak kita lakukan, kemudian ada dibedakan. Nah ini yang kasihan nanti teman-teman yang pelaksana di Posyandu kegiatannya. Kita berharap sih tidak ada pembedaan-pembedaan ini, tetapi mungkin solusinya bagaimana. Nah ini yang perlu kita bicarakan pada hari ini, sehingga nantinya kami bisa membuat program kerja tetapi tidak terjadi hal-hal yang nanti justru malah dampak negatif dari masyarakat atau dari sasaran kita gitu ya. Jadi kebetulan yang hadir di dinas ini adalah ketua-ketua IKBI yang memang ada sasaran stuntingnya, data stuntingnya ini ada di wilayah Longkali, Pandawa, dan Tabara. Ya, jadi nanti Bu Syarman ini yang mewakili dari Tabara, kemudian Bu Irwan ini karena koordinator sosial budaya itu program stunting kami ada di bidang sosial budaya di IKBI kami. Ya. Mungkin demikian Dr. Adis yang bisa kami sampaikan dari maksud dan tujuan kami sowan dan berdiskusi berkoordinasi pada pagi hari ini. Kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Jadi memang terkait dengan apa yang Ibu sampaikan kan menyambut baik Bu. Iya. Memang tahun 2026 ini kita coba fokus nih di pengentasan stuntingnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita fokusnya di balita yang bermasalah gizi. Nah, balita bermasalah gizi ini berarti kita intervensi spesifiknya kita melakukan pemberian PNT yang lokal nih, berbahan pangan lokal. Dan ini memang kita laksanakan 2 tahun terakhir. Lah kendala turunnya tidak seagresif yang kita harapkan. Gitu. Ya, malah berdasarkan survei kemarin tahun 2024 kita malah meningkat. 2024 ya. Khusus di 2024 kita meningkat walaupun secara pelaporan kita bisa dinasi ya. Tapi tetap meningkat ya dari 15,8 dari 16 ya. Tapi mungkin kita harapkan sih sebenarnya perbaikan pelaporan ya, karena DPRS kita di tahun 2024 itu sekitar 69, tahun lalu DPRS kita sudah mencapai di angka 88%. Nah ini harapannya sih memang yang sebelumnya tidak terjadi stunting masuk gitu kan, sehingga kita bisa lakukan intervensi secara keseluruhan gitu. Jadi di 2026 ini memang untuk penganggaran stunting di level kabupaten kita memang belum terlalu masif karena memang ada prioritas-prioritas lain ini yang dilaksanakan kabupaten, sehingga tahun 2026 ini kita coba mengambil lokus penanganan stunting. Jadi betul-betul kita coba eradikasi nih stuntingnya dengan pemberian yang namanya PKMK. PKMK ini adalah bahan pangan khusus olahan medis, pangan medis khusus. Ya, pangan medis khusus. Bentuknya susu, tapi susunya memang mengandung satu per gram susu. Jadi memang dia kandungan kalorinya 1% ya, 1%. Jadi memang berbeda dengan susu lainnya gitu. Ini memang di Kabupaten Kutai Kartanegara, di Kabupaten Kutai Timur terbukti bahwa ini menurunkan stunting efektif. Sehingga kita coba di tahun 2026 ini kita fokus nih
di pemberian PKMK tersebut. Walaupun tidak melupakan untuk bayi balita yang bermasalah gizi, ini tetap kita berikan PMT. Nah, PMT kan kita disubsidi langsung dari pusat, dari pusat, dari desa juga beberapa sudah coba mengarahkan ke PMT yang berbahan pangan lokal gitu kan. Sekarang kita tinggal bagaimana penanganan stuntingnya, dan itu kita harapkan di tahun 2026 ini bisa terlaksana. Sehingga kalau memang apalagi nih kalau saya lihat ini data yang Ibu pegang, data yang saya pegang ini sama, yaitu ada memang jumlah anak stunting gitu kan, ini sekitar 22 orang yang 21 orang, 19 sama 2. Ada 21 orang, ada 5 di Longikis, lalu ada 7 di Kuaro, 7 di Mendik, dan 2 di Suliran Baru ya ini. Iya, Selatan. Baik, nah ini harapan kami mungkin nanti ke depan teman-teman IBI bisa fokus di hal yang sama dengan kita Bu, di pemberian PKMK. Jadi karena kalau tahun ini kita 2 lokusnya itu adalah di Puskesmas Padang Pengrapat dan Suliran Baru ya, Suliran Baru. Jadi mungkin kita akan berbeda arah nih Bu, gitu. Kalau Ibu coba tangani di sini, misalnya Ibu coba fokus di pemberian PKMK di sini, nanti kita akan evaluasi bersama dari 21 ini setelah 3 bulan pemberian PKMK tersebut, apakah ya ada perubahan atau tidak, ada peningkatan status gizi atau tidak, sehingga itu akan menjadi pegangan kita bersama nanti. Sehingga Ibu kalau misalnya programnya adalah penurunan stunting yang 21 ini betul-betul diturunkan gitu, akan langsung tergambar gitu kalau memang oh ya ada perubahan nih gitu. Dalam pemberian 3 bulan ternyata memang ada perubahan, yang tadinya 21 orang jadi sisa 15, jadi sisa 12, sehingga programnya berjalan. Dan itu pun memang kami juga harapannya di 2 lokus ini juga kami suksesnya begitu, sehingga kami di 2027 betul-betul bisa mengakomodir jumlah stunting kita berapa? 2.300 itu bisa kita berikan PKMK semua. Jadi memang begitu sih Bu. Nah, bagaimana memastikan bahwa 21 anak ini betul-betul stunting? Nah, kan berarti kan harus ada penegakan diagnosis dari dokter spesialis anak Bu. Nah, jadi mungkin program yang bisa dilakukan juga adalah bagaimana mungkin mengundang dokter spesialis anak untuk datang melakukan verifikasi pemeriksaan ya terhadap 21 anak ini. Mungkin kita bisa mungkin kalau yang mungkin misalnya ini kan semisal Bu ya, bisa keterbatasan dana untuk mengundang spesialis, mungkin bisa difokuskan saja di satu tempat. Nanti kan Nusa Indah kan cuma 2, yang Nusa Indah yang di Pandawa 2 orang. Ini mungkin nanti bisa diantar pada saat kami melakukan pemeriksaan di Pasir Blengkong ya, di Pasir Blengkong. Terus yang 7 anak yang di Mendik ini mungkin nanti bisa kita diantar ke puskesmas. Kita ada di Mendik ya? Semua puskesmas ya. Nah, mungkin pada saat di Mendik yang 7 orang ini bisa dibawa ke sana. Jadi mungkin yang betul-betul murni dilakukan teman-teman ini mungkin yang di Tabara. Ya, yang di Tabara ini Bu. Jadi mungkin Mendik nanti juga ada PSA yang turun. Rencananya kami 19 puskesmas. Insya Allah. Iya. Dan itu kita lakukan Itu sudah terjadwal gitu ya. Dan itu kita jadwalkan di semester 1 ini. Nah, jadi mungkin yang betul-betul membawa nama IKBI nih Bu, gitu kan, mengundang dokter biasanya itu mungkin bisa dilakukan di Tabara. Gitu sih Bu, kalau arahan dari kami Bu, jadi kita fokus di verifikasi data stuntingnya dan pemberian PKMK untuk perbaikan gizi anak stunting. Jadi kita fokusnya di anak stunting. Nah, kalau misalnya memang di approve nih dengan pengadaan PKMK untuk anak stunting selama 3 bulan ini, lalu pemantauannya nanti bisa dibantu sama teman-teman ya, bisa dibantu teman-teman gizi nanti di lapangan. Lalu apa tadi? Nah, pemberiannya bagaimana nih supaya nanti kasihan ini dianyelir, kenanga, mindset lagi yang lain dah terus. Nah, kan kita bisa berikan betul-betul bantuan khusus anak karyawan kan, dan pemberiannya bukan di posyandu, jadi pemberian langsung kepada orang tua yang bersangkutan.
Betul, langsung ke rumah. Jadi door to door. jadi kita bisa karena memang fokusnya teman-teman juga adalah anak karyawan Anak gitu. karyawan, Ya, iya. itu nggak masalah sih. Nah, cuma memang kalau dari jumlah anak stunting secara keseluruhan kan 12 ya. Ya di Tabara. Kemudian 12 ini kan anak karyawan semua ya. Yang 15 Dari Tabara. Iya, anak karyawan semua ya. Yang terdatanya anak karyawan semua kan itu. Iya. karena Tabara kan yang paling luas. Iya. Iya. Ada 2 puskesmas ya. Iya, jumlah beritanya, iya, jumlah anak yang di posyandunya 92. Iya. Nah, untuk pemantauan itu nanti apakah bisa dibantu dari petugas puskesmas atau bagaimana ya? Kalau kayak pemantauan kan ini otomatis Datanya datanya datang. kan dapat dari teman-teman puskesmas ya. Iya. Nah, setiap bulan ada posyandu tuh. Iya. Jadi dipastikan ini Wajib. datang, Wajib wajib datang. datang ke posyandu. Oh, iya, untuk pengukuran antropometrinya ya. Iya. Kita Iya. pantaunya setiap bulan. Setiap bulan ya. Nanti teman-teman akan kita fokuskan nih Bu, misalnya dok, kita berikan di approve nih dok sama teman-teman bahwa pemberian PKMK. Nah, kapan jadwal pemberiannya? Iya. Nanti kita akan evaluasi itu Bu selama 3 bulan. Nanti reportnya kita akan laporkan bersama nih. Jadi teman-teman dari ini juga mendapat report yang sama terhadap 21 anak ini. Iya. Nah, untuk gambaran ini, Dok, untuk gambaran untuk PKMK sendiri selama 3 bulan itu kebutuhan biaya per anaknya itu apakah bisa kita mendapatkan gambaran Itu kan kalau misalnya masing-masing anak tentunya berbeda ya. Jadi sesuai umur ya? tergantung dari aktif dari dokter. Ya, dokter ya. Cuma kemarin dari yang tulis juga untuk di puskesmas Kuaro, karena satu anak itu ada yang dapat untuk satu kotak 400 gram itu untuk 5 hari ada, untuk 3 hari ada. Jadi kemarin perhitungan itu kayak kecamatan kemarin itu Pak, kecamatan Kuaro kan ada juga minta perhitungan itu. Jadi kami maksudnya hitung kasar aja dulu, maksudnya satu anak itu 20 kotak dalam 3 bulan gitu. Satu anak 20 kotak 3 bulan dalam 3 Karena bulan. hitungannya kemarin itu untuk pemberian 2 bulan itu kan 1 bulan itu 10 kotak kami yang pribadi penghitungan. Oh, iya. Tapi kemungkinan bisa lebih atau bisa kurang kan tergantung usia anak dan Usia anak. berapa kebutuhan kalori Kalori yang harus yang dia kejar dikejar. untuk Iya. memenuhi kebutuhan Iya. kebutuhan. Harga per kotaknya izin boleh bisa tahu. Ini untuk mendapatkan susu ini juga apakah ini dijual ini atau Untuk sementara sih hanya ada di beberapa di apotek ya? Ya. Oh, iya. Kan ini susu Khusus, ya, sendiri, susu khusus. susu standar. Iya. Di apotek ada. Cuma kalau misalkan Bisa dibantu sih ya. bisa dibantu nanti kami kasih Kontak orangnya, nanti dia langsung pengiriman tuh Bu. Gitu. Oh, iya. Karena kami ini kan memang masih menyampaikan persetujuan dulu Iya, kepada iya, pusat karena terkait biaya dan lain-lain memang Iya. dari pusat juga belum ada Betul, informasi betul. ke masing-masing kami wilayah, tetapi memang kemarin ini adalah program dari Palemko yang dari pusat, kantor pusat untuk nanti mungkin nanti takutnya keterbatasan anggaran itu yang Iya, perlu iya, Bu. kami antisipasi kalau sudah ada gambaran pembiayaan sehingga kami bisa melaporkan Betul, gitu. betul. Sebetulnya kebutuhannya berapa sih untuk 3 wilayah ini kami gitu ya. 110 ya kalau. Oh, gitu. Susunya program. Bukankah ini sudah menjadi program ya Bu? Maaf kalau saya mungkin salah memahami. Artinya kan berarti sebenarnya semua anak yang ada di posyandu baik itu yang masuk kategori stunting maupun anak-anak yang kekurangan gizi tadi ini sudah ikut dalam program ini, sudah dapat bantuan susu ini juga? Enggak sih. Jadi fokusnya kami karena keterbatasan anggaran Yang dua provinsi juga. lokus tadi. Iya, Oh, jadi masih memang di dua lokus. masih di 2 lokus itu. Jadi si Puskesmas Padang Pangerapat dan Puskesmas Siliwangi. Sebagai percontohan dulu. Iya, Ya, gitu. dan itu pun juga tidak semua balita Iya. kan khusus buat anak Untuk anak stunting. Iya. Iya.
kepada tumpang tindih. Tumpang tindih. Iya. Ya, ya. Dan tadi bahwa wilayah kerja yang yang ibu pegang data ini akan berbeda dengan lokusnya kami gitu, sehingga nanti data dari ibu, data dari kami itu betul-betul akan menjadi pegangan kami untuk approving penganggaran di 2027 sebenarnya. Iya. Nah, kalau dari desa sendiri itu biasanya ada alokasi untuk dana stunting? Kalau desa lebih ke arah PMT, Oh, PMT. balita yang bermasalah gizi. Oh, Karena memang gitu. juknisnya, ya, jadi memang juknisnya dari penggunaan APBDes atau Iya, dana desa dana desa, itu iya. adalah untuk pencegahan, Oh. lebih ke arah pencegahan. Iya, iya. Jadi difokuskan kepada balita yang berisiko terjadi stunting. Jadi belum stunting. Belum stunting ya, yang belum stunting. Iya. Selama ini Bu, kita untuk yang stunting ini betul-betul kita menunggu supaya dia lulus. Oh. Dia lulus harusnya lebih dari 5 tahun sehingga keluar dari data gitu. Oh, iya. Belum pernah nih kita coba betul-betul kita Iya. kejar gitu. Iya, baik. Jadi memang ini pun nanti jumlah anak stunting kan tergantung dari hasil pemeriksaan verifikasi dari DSA ya. Kalau DSA nanti pemeriksaannya mungkin dari 12, ternyata yang masuk kategori hanya 10-an. Ya, Nah, betul. itu bisa tetap masih bisa. Pandawa misalnya dari 2 ternyata tidak dinyatakan ada yang dua masuk ini kategori stunting bisa lepas gitu. bukan karena stuntingnya, mungkin karena memang orang tuanya sama-sama pendek sehingga anaknya pendek. Itu Iya, bisa, Bu. Itu iya. makanya tadi, Iya. makanya kan saya kan lihat itu ya Pak, itu kan dok, itu kan rinci laporan itu kan dia sudah 1 tahun per Februari tahun Iya. lalu. Masa iya nggak ada perubahan sampai sekarang? Ya sih? itu. Iya. Terus ini kan yang ada, ini kayak di Longkalin kayaknya sudah bisa dieksklud 2 nih Bu. Karena pasti akan lulus ini Bu. 4 tahun, 4 bulan, 4 tahun, 6 bulan ini kayaknya lulus tahun depan. Jadi kayaknya kalau kita intervensi ya sudah agak terlambat juga gitu kan. Iya. Ini data Terbaru. Iya, ini data yang terakhir ya Bu, Iya, Desember kemarin. Iya. Kalau intervensinya Bu tahun ini 2026 ini yang Yang itu tadi kan terkejar. tetap 5 sampai usia berapa? Iya. Maksudnya 5 tahun. Sebenarnya 5 tahun Cuma Bu, fokus cuma kami karena terbatas ya Pak. Iya. Jadi kan ngambil yang 1000 hari, 6 23. Oh iya. Jadi memang karena sudah terlambat juga nih Bu, 4 tahun. 4 tahunnya udah kita kayaknya sudah lewat masanya ya. Iya, masa-masanya Iya. sudah lewat. Nah, Tapi izin yang 2 tahun, mungkin 2 tahun ini masih bisa. Oh iya, izin dok, mungkin karena mungkin nanti gitu ya ada alternatif kalau misalnya dari pusat Keterbatasan. kami ada keterbatasan Iya, anggaran, nggak apa-apa, sehingga Bu. kami membuat prioritas. Iya, Nah, boleh. izin kami kalau misalnya harus membuat prioritas, mungkin cut off-nya kami usia berapa? 24 Bu. 24 bulan. Oh baik, iya. Jadi karena kan Akan lebih anu tuh Bu. iya Paling tidak menutup kemungkinan kami itu ada keterbatasan anggaran Iya. dari pusat nanti mungkin dibatasin anggarannya hanya sekian. Iya, betul, Ini kan, paham kami, Bu. Iya, itu nanti kami cut off di usia 24 bulan ya. Ini kalau dilihat kalau di bawah 24 cuma 8 anak kan mungkin akan lebih Iya. rasional untuk ya. Dan Betul. efektif juga gitu Kita ya. Pak Pramuka Dharma Wanita kan biasanya kan yang penting terlaksana dan ada terlihat nih Bu apa yang Iya, harus banyak-banyak. Betul. Iya. Jadi mungkin Bu yang paling dikedepankan mungkin pada saat yang verifikasi dokter spesialis. Spesialis, baik, iya. Verifikasi dokter spesialis sehingga terlihat nih bahwa memang kita turut serta nih dalam penurunan stunting. Iya. Izin dok, kalau untuk pemeriksaan verifikasi DSA, kami tadi kan untuk IB ini yang kita bara ya. Iya. Nah, apakah kami bisa misalnya minta dibantu untuk pendekatan ke DSA, Oh iya, nanti kami penjadwalannya bantu, Bu. gitu, Nanti kami penjadwalannya bantu. iya. Nanti Sehingga kami kalau fasilitasi terkait iya, dengan kalau DSA. kami yang menghubungi dengan dari Dinkes Iya. yang menghubungi pasti akan perhatiannya Iya. lebih apa dengan dari Dinkes gitu ya. Iya. Jadi kami bisa mendapatkan jadwal mungkin Iya. nanti iya pelaksanaannya sehingga mungkin kalau nanti ada arahan dari pusat sudah ada verifikasi semua, kemudian sudah ada penentuan, kami sudah bisa Betul. mulai kapan misalnya gitu ya. Jadi kalau untuk verifikasi kita langsung buka-bukaan aja Bu ya, Iya, boleh. sehingga teman-teman bisa merinci nih kebutuhannya apa Kebutuhannya, gitu iya. kan. Kalau untuk yang verifikasi ini paling kita honorarium narasumber ya. Oh, narasumber. Honorarium narasumber itu dokter spesialis ini 900 per jam. Biasanya kita itu di 3 jam.
dihitung 3 jam. 3 jam. 3 kali 900 Iya, nah, dan sama mungkin kalau misalnya transport mungkin dijemput, berarti kan sudah tidak menghitung lagi kan, Oh, berarti iya. dari PTP aja yang menjemput. menjemput. Jadi cuma itu aja Bu. Ini satu orang DSA ya? Satu orang DSA. Kan, ya? Nanti kalau dari timnya nanti biar kita yang atur. Iya. Kemudian nanti tinggal terkait dengan penjadwalannya ya Bu Iya, ya. iya. Izin mungkin nanti saya sering berkoordinasi Aman. dengan Bu Made atau dengan dokter. Bu Made boleh Bu Made, langsung oh, iya. biar lebih teknisnya lebih dapat Iya. Bu. Kalau saya harus berbagi nanti tiba-tiba ada yang usia produktif lansia Oh, iya. gitu. Kalau Iya. posisi kita ke stunting biasanya akan serahkan ke Bu Made yang ini ya secara teknisnya baik. Nah, mungkin ibu-ibu ada pertanyaan lagi? Disambi ya Bu ya. Oh, iya. Terkotak aja kami ini. Terima kasih. Ada kondisi medis Medisnya khusus ya Bu, khusus, ya. biasanya kan akan melakukan proses rujukan. Oh, Biasanya kan memang yang biasanya terjadi itu kalau misalnya ternyata dia hidrosefalus, sehingga tetap terhambat akhirnya pengembangan kognitifnya gitu. Kadang cairan yang kecil saja di otak gitu kan, tetap ya namanya tetap hidrosefalus kan itu Iya. sebutnya gitu. Itu tetap akan Mengganggu. mengganggu fungsi kognitifnya gitu. Itu yang mungkin nanti akan didapatkan oleh teman-teman lebih cermatnya nanti beliau Ya, iya, saya saya, iya. Kalau kita kan sifatnya hanya screening awal Iya. untuk dapat data sampel itu kan tidak mungkin semua anak diperiksa. Betul. Tapi Iya. kita memilah mana sih yang balita sehat, yang balita stunting, mana yang dia gizi kurang. Iya. Makanya dilema juga sebenarnya Bu. Kepala desa itu banyak yang protes. Itu anaknya sehat. Ketika Ya, Tapi kok masuk dalam kategori stunting? Iya. Tapi kalau di kami sepanjang data tinggi badan yang masih di bawah -2 standar deviasi tadi ya tetap terbatas stunting. Oh, iya. Tetap terbaca pendek gitu. Iya. Tidak melihat dari kondisi Betul. kesehatan fisik seperti ini ya, Makanya fisik kita anak. intervensinya di usia 2 tahun ke bawah Ke kan karena bawah. biar lebih mudah ya dokter untuk mengejar pertumbuhan badan. Iya, menjadi 24 ini ya nanti kalau Iya. misalnya kita akan Iya. off-nya 24 bulan kalau memang keterbatasan ini ya. Yang kita takutkan keterbatasan ini tadi karena memang anggaran juga belum kami mendapatkan gambaran secara jelas memang dari pusat. Jadi Bang, itu Bu. Jadi kalau dari kami, terus dari kami yang bisa teman-teman disampaikan nanti pada saat rakor mungkin yang pertama adalah pendampingan ibu hamil risiko tinggi atau bumil cek. Nah, itu pendampingan tuh Bu. Jadi betul-betul tiap bulan bumil ceknya harus ANC, harus pemeriksaan ke tenaga kesehatan gitu kan. Jadi betul-betul ini didampingi nih bumil-bumil yang risiko tinggi ataupun bumil cek ini gitu, supaya tidak melahirkan bayi stunting. Yang kedua mungkin verifikasi data ini oleh dokter spesialis. Yang ketiga apabila data memungkinkan bisa fokus di pemberian PKMK untuk Selama 3 bulan. jadi mungkin tiga ini sebenarnya cukup sih Bu untuk istilahnya kontribusi dari teman-teman IPDI dalam penanganan stunting. Intervensi stunting atau masalah. Nah, kalau kemarin itu kan yang sudah kami sampaikan di sini ada yang sebetulnya sudah anak-anak ini sudah mendapatkan yang sudah dilakukan itu ada PMT, pemberian ya. PMT, telur, 2 rak, susu, SGM, kemudian ada kacang hijau, gula merah. Nah, seperti ini memang ini program dari puskesmas ya, Dok ya? Atau ada yang program dari desa sepertinya ya? Jadi kalau ini diberikan kepada yang stunting sebenarnya sudah berbeda Bu. Beda karena kalau PMT tadi saya jelaskan, Iya. jadi karena yang berisiko stunting. Oh iya. Karena itu tadi Tadi kebutuhan bukan untuk kategori Iya. penanganan stunting ya? untuk kategori Iya. yang Itu pun PMT-nya PMT lokal yang dimasak Oh. dimasak sendiri oleh kader gitu. Oh iya. Jadi betul-betul dimasakkan, tidak diberikan dalam bahan Bahan. ini. Nah, jadi kalau misalnya ini, nah mungkin apakah mungkin yang sudah Ibu berikan ini, kalau misalnya penganggarannya sama seperti ini, mungkin ini yang bisa
alihkan untuk ke susu Untuk- PKN iya. KMK tadi ya. Oh, iya. untuk kegiatan-kegiatan tadi. Ini kemarin ada yang dari desa ya? Iya, yang di bulan November Desember itu informasinya itu ada yang dari desa. Tapi mungkin seperti yang Dokter Adis tadi Iya. sampaikan, dari desa itu alokasi anggaran desa itu sebetulnya Untuk bukan untuk pencegahan. stunting tapi Iya, untuk untuk yang pencegahan ya. pencegahan. Iya, makanya diberikan dalam bentuk telur dan sembako, Iya. dan sembako. Nah kemarin kayaknya dari kita IGDI juga pernah memberikan dalam bentuk beras ya. Iya, sembako juga. Oh iya, beras sama telur ya. Iya. Yang terakhir waktu ini ya, Bi, waktu saya ke sana itu sama apa Pak Camat. oh Pak Camat, ya yang sama Pak Camat Kuaro. Iya. Wah, Ah, oh, iya. iya. Itu kan beras dengan telur Ya. diberikan, iya. Nah itu juga sebetulnya artinya bukan untuk stunting, untuk Nah, untuk bisa, PMT, ya. untuk PMT. Karena kita fokus di berbeda, stunting itu iya. tadi Bu, yang memang mengandung 100 kalau hari per 100 mili gitu. Oh iya. Betul-betul 1% kalau ini. Iya. Nah, artinya memang itulah yang harusnya tepat sasaran itu Iya. yang sesuai dengan kriteria gitu ya, sesuai dengan kriteria. Dan kemarin sebetulnya pada saat kita memberikan sembako telur itu ya di dalam ini IGDI juga oh ini untuk stunting gitu, tapi Nah. ternyata itu nggak tepat gitu kan mungkin Biasanya dari ini ya. kalau pemberian itu Bu, bukan anaknya aja yang makan nanti Bu. Keluarga. Iya, satu keluarga. Iya. Untuk jadwal itu verifikasi dokter spesialis yang tadi kan katanya mungkin nanti kan bisa bawa si anak yang masuk kategori stunting ke vaksin memang itu ada nggak jadwal itu? Sementara sedang disusun. Nanti kan karena harus menyesuaikan juga dengan jadwal biasa. Oh, iya. Pandawa ini di mana Bu? Swatang. Di Swatang ya? Oh berarti di Posyandu ya. Posyandu ya. Oh berarti di Swatang aja ya? Di Swatang aja kan Bu? Iya di Swatang. Oh, berarti nanti saya infokan ke di Puskesmas Swatang aja. Oh, jadi untuk membawa dua anak ini ke puskesmas Swatang. Ah, iya. Iya di Swatang aja. Waktu kami kunjungan di Swatang aja. Oh, iya. Cuma mungkin ini saya juga kami juga minta tolong. Kemarin kan ada 92 sama 20 balita. Minta tolong dipastikan untuk setiap bulan di bawah posyandu Ibu ya. Oh iya, untuk nanti ini ya, pengukurannya gitu. Iya, Bu, itu yang jumlah sasaran. Ini jumlah anak Itu anak yang di Kalau posyandu. jumlah anak yang di Bukan- posyandu 9 desa. bukan hanya anak karyawan ya? Anak karyawan. Iya, ini Oh, gitu. seluruh sasaran posyandu. Oh iya. Yang di 92, yang anak-anak sebelah sini. karyawan ini sedikit aja Itu, Bu, iya. Yang 12 ini Ada aja. yang 12, ada yang 7, ada kami 2. Kalau di Enggak, maksud saya yang balita sehat, misalnya yang di luar balita stunting ini banyak nggak? kalau seperti di Swatang ada 23. Tadi saya ada maaf dok di sini di data Maksud saya belakang. Oh, iya. itu Iya. minta tolong biasanya kan Oh, kalau jarang ke posyandu gitu ya. Iya. Minta tolong Oh, misalnya nanti diupayakan diingatkan. untuk Ya. setiap bulan Setiap bulan. hadir ke posyandu. Iya. Kalau ini kemarin yang kami data itu seperti yang Tabara, long case dengan Kuaru itu kan 12, ini yang anak karyawan, yang stunting. stunting. Apakah Balita-balita lain itu yang kan balita ada lain pasti ya? iya, apakah Balita. yang stunting yang di luar 12 ini ada juga gitu? Iya, maksudnya kan ini yang stunting kan 12. Iya. Tapi pasti balita ini kan mereka Banyak. lebih ya di sini. Iya, iya. Kita tolong dipastikan apakah itu sudah ke posyandu semua atau belum. Oh iya, Karena kan kita nggak tahu ya Bu, misalnya nggak ke posyandu, siapa tahu sebenarnya juga iya. Juga kurang stunting kah? juga, iya. Barangnya kurang Iya, kah? Gitu. karena yang kami data ini kemarin memang awalnya dari kantor pusat itu mintanya hanya data stunting yang anak karyawan. Sehingga memang kami mendatanya yang dari minta Ya, data yang yang anak karyawan saja gitu. Oke. Tapi yang kita takutkan kan yang di luar anak karyawan ada juga yang stunting Ada, sebetulnya pasti. gitu, iya. 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 Tapi mana karyawan di luar 12 ini? Di luar 12 ini iya, yang memang nggak datang gitu kan, iya. Jadi kalau yang harapan kami sih Bu, ada anak karyawan juga, walaupun dia tidak stunting, tapi tetap datang Oh iya, untuk rajin Ya. rutin di posyandu. Iya. Karena harapan kami itu standarnya kami itu ya 9 bulan lah Pak ya. setahun itu bisa 8 kali pengembangan. Oh iya, Setiap balita. Balita Super S-nya itu ya. minimal tuh. Oh iya. Jadi
Ya mungkin kan kita memperhitungkan nanti yang bulan kapan pas liburan sekolah dia itu iya. dia Iya. jalan. Iya. Iya. Mungkin itu Bu, kalau dari kami. Iya, baik. Bu Erna, Bu Isar, ada ini nggak yang untuk long kali gimana? Karena kebetulan Bu Erna ini yang di long kali nanti ada 7 ya. Dua juga ini. Iya, Bu. Ada 4 tahun. Iya, Bu. Iya. Ini berarti yang data yang 4 tahun 4 bulan dengan 4 tahun 6 bulan ya, yang mungkin Iya, dia eksklut. exclude karena Sudah di dia atas kurang 2 efektif tahun, ya. ya. Ya, kalau mentok-mentok Yang harus 3 tahun kita 1 fokus di bulan. 24, cut off cuma 3 anak itu. Berarti nanti kami nunggu jadwal aja dokter spesialis anak ini kapan ke Mendikbud. Kemendikbud, Pak, ya. Iya. Nanti koordinasi dengan Bu Madya Iya, untuk Bu. jadwal-jadwalnya ini kemudian. Nah untuk setelah mungkin untuk gambaran saja takutnya nanti pada saat kami presentasi ada pertanyaan-pertanyaan dari kantor pusat. Nah kalau misalnya kita mulai pemberian PKMK selama 3 bulan kan setelah verifikasi dari DSA. Kemudian kita sudah tetapkan berapa di Tabara, berapa di Longkali, berapa di Pandawa. Kita mulai, kemudian pendampingan ini untuk pengukurannya ini Pemantauan. ya pemantauannya. Apakah nanti dari posyandu itu cukup ya? Ya. Sementara sih cukup. Oh iya. Kemudian nanti laporan kami bisa mendapatkan ya. Ya. Oke, jadi laporan kan mungkin kami bisa melaporkan. Mungkin tiap bulannya. Titik, pasti akan dapat laporannya. Oh iya, iya. Dan itu mungkin akan kita evaluasi ya. Kalau misalnya takutnya kan kita berikan susu tapi ada yang efektif, ternyata ada yang nggak ada kenaikan sama sekali Ya. gitu. Takutnya kan itu tadi kalau kita ternyata ada penyakit lain Betul. atau ternyata susunya yang tidak Pemberiannya, iya, nah, pemberiannya ada itu, iya. Bu. Sudah kita berikan susunya tapi Betul. orang tuanya yang Betul. memberikannya harus nggak diberikan rutin kali gitu. dalam 24 jam, Iya. kali dalam 24 jam. Kan Pasti tidak kurang. ada. Ya, nggak efektif jadinya ya, iya. Nah mungkin ada evaluasinya seperti itu ya. Itu sebaiknya evaluasinya per apa? Per bulan Per bisa. bulan. Oh per bulan. Iya. Jadi kan selama 3 bulan nanti evaluasi 3 kali per bulan ya. Nanti biar kami masukkan juga di dalam. Tapi kalau misalnya mau di dulu Pak, Ya. bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali teman kami Untuk pemantauan. dari petugas pusbannya kah, atau memastikan kalau memang susu itu diminum, terus memastikan kalau susu itu misalnya 250 dari sarankan 250 milimolar dibikin gitu kan kadang-kadang habis ada yang Iya, kan iya. teman susunya cepat Sayang. habis gitu kan. Iya. Nah itu takutnya ada itu Nah, yang tapi kalau yang sayang misalnya- gitu lah Bu, ada Iya. Tapi kalau misalnya kami bisa disupport untuk Pemantauan. nanti kami Teman-teman lakukan pusban ke bisa. pusban. Kalau kader itu memungkinkan nggak? Kalau untuk pemantauannya saja, maksudnya untuk pemantauan pemberiannya, bukan untuk pengukuran. Bisa ya? Pengukuran juga kadang Oh kader juga bisa. Oh ya, artinya kan tidak harus teman-teman puskesmas Ya. turun, tetapi mungkin nanti diberikan bekal dulu lah ke Iya. kader-kader ini untuk pemantauan Pemantauan kader posyandu. posyandu ya. Iya, karena kan yang rutin hadir Iya. kemudian mungkin juga yang hafal benar lah dengan Lokasi ya. lokasi, Oh, iya, kemudian orang tua ini karakternya Iya, iya, seperti iya. apa sih gitu. Nanti ini kan kader-kader ya. Jadi takutnya itu tadi ada yang harusnya diberikan 20 mili, nanti nggak habis gitu. Iya. Kadang pusban juga kalau kabelin kayaknya Iya, tidak iya, juga. betul. Oh, iya. Mungkin bisa kader sih Bu memang. Oh, Yang iya. di Mendik ini terutama. Ah iya, iya. Karena yang kita takut gitu, sepertinya susunya sudah Bu dibuat gitu, tapi anaknya nggak habis kan, Ya. tapi orang tuanya nggak mantau gitu. Iya. Kalau kemarin sebenarnya sudah sih memang saran dari dokter dipantau. Oh iya, ada pemantauannya. Itu tadi untuk memastikan apakah Susunya benar dibuatnya, susu minum. sesuai Iya. takaran Iya. jumlahnya. Oh, ini dari Kuta yang sudah menggunakan PKMK ini ya, Pak? Kar, Kukar, Kutim, Kutim ya. Oh iya.
ikutin bukan? Bukan kemarin turunnya berapa ini persennya? 5%. Oh, dalam waktu 3 bulan. Enggak, maksudnya dalam waktu 1 tahun. Dari Oh. 19 jadi 14. Oh ya, cukup ini juga ya. Iya. Dan kalau PKMK nggak ada anggaran dari pusat? Nah, Nggak ada. Jadi APBD ini, APBD murni. Oh, APBD murni. Karena sebenarnya ini program nasional ya. itu kecuali Program memang nasional. yang masuk lokus ya, yang masuk Oh, lokus iya. nasional yang dianggap memang stuntingnya tinggi sekali gitu. Nah, itu mungkin kemarin tempat dapat kalau kita itu di PPI, Oh, di PPU. Penajam Pasir Utara. Penajam. Oh, iya. Cuma itu pun tidak dievaluasi pusat juga, ternyata PPU dari 27 jadi 32 malah naik. Iya. Oh, iya. Padahal MDG ini kan menyedot belanja besar Iya. sekali kan. Jadi curiganya sih kemarin itu karena ya, PPU kan lagi peningkatan urbanisasi dan jumlah masif kan, banyak yang Banyak masuk, masuk. takutnya di bawah. Oh iya. Ya karena data ini kadang memang Ya, bergerak terus ya. Iya. Mas ada? Bu Erna cukup ada yang mau ditanyakan? Enggak? Ini Pak, dari 6 kali ini suami yang tugas di situ. waduh. Jadi makasih ya Pak untuk masukannya. Nanti kami koordinasi ulang lagi ke Puskesmas Mendi untuk ke dokter spesialis anak ini nanti. Kami menunggu advis dokter anak aja Pak nanti. Ya. Ini susunya berapa kali berapa dikasih. Ya. Baru nanti kalau dokter Hadi kan sana Pak. Yang rencana yang paling fleksibel bisa kita ajak gitu, Pak Hadi memang. Jadi dokter Hadi kalau dia nanti advis 3 kali sehari, nanti mungkin kami bikin kayak ada buku monitoring Oke. gitu Pak. Ya. Jadi nanti keluarga bisa centang, checklist sudah Ya. kasih. Sama bekerja sama dengan kader tentunya. Iya. Kita berharapnya memang ada pemantauan ya Iya. untuk minum susunya. Iya. Karena mahal kan Bu. Yang pertama susu mahal, yang kedua Susah nanti nanti nggak efektif gitu. Sayang sumber dayanya Ada itu tujuh dari datang ya Bu? ya paling nggak ada itu Checklist, ada buku checklist monitoring ya nanti ya. untuk mengingatkan seperti yang PFO lah kita Ya, kalau betul. pemantauan dan obat itu kan Betul. memang harus ada yang Dokumentasi. Jadi minum susu. oh sama dokumentasi oh boleh ya Terus laporan ini juga. iya laporan. Makanya kami pun ini yang evaluasi per bulan ini kami harapkan juga nanti kita juga bisa menyampaikan laporan ke pusat itu juga ada ininya gitu, ada bukti bahwa memang kita sudah melakukan, ada pemantauan, kemudian ada dokumentasi yang bisa kita sampaikan. Ya kebetulan ini memang kemarin sepertinya dari Palemko juga diminta untuk membantu secara nasional evaluasi dari program stunting yang nggak bergerak-bergerak ini. Program CSR-nya ya. Iya, kemudian kemarin di kantor pusat yang PTPN wilayah 4 ini kan untuk wilayah Kaltim kebetulan memang hari Senin kita nanti paparan itu semua langsung diminta untuk seluruh wilayah Kaltim, Kalbar, Kalsel ini untuk memasukkan program ini. Nah kemarin memang rapat awal di internal kami itu tadi kami diminta untuk coba diskusi dengan puskesmas dan desa karena seingat teman-teman yang di kebun ini kan kemarin sudah ada pemberian dan ternyata ini tadi baru jelas semua bahwa pemberian itu ternyata bukan untuk intervensi stunting tetapi untuk PMT-nya, untuk pencegahannya ya, untuk PMT yang sebenarnya bukan masuk dalam penanganan stunting itu sendiri ya. Iya. Baik, terima kasih Dr. Adis, Bu Made ya atas pencerahannya lah. Ini kami mudah-mudahan nanti di hari Senin kami bisa sampaikan paparkan ke Ibu Ketua IPI Pusat kami sehingga kita bisa mendapatkan arahan juga nantinya seperti apa program yang akan kita lakukan untuk wilayah Kaltim. Kemudian mohon izin nanti ke depannya kami tetap berkoordinasi dengan Dr. Adis maupun Bu Made. Secara teknis mungkin nanti lebih banyak ke Bu Made ya, Bu Made untuk program selanjutnya ini. Nanti begitu kami mendapat arahan kita akan coba komunikasikan kembali dan memulainya seperti apa.
Saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Ya. Tergigit juga. Iya. Tugas di mana? Di Kalsel, Pak. Saya Di Kalsel. sekarang di Kalbar. Di Kalbar. Iya. Oh, Dulu sempat di Kalsel di Tanah Laut, di Dinas Kesehatan Tanah Laut, di Pelihari. Kemudian 2 tahun aja di situ. Sekarang di Kalbar, saya di rumah sakit. Rumah sakit Sudarso. Rumah Oh, sakit Sudarso. Pemprov Pemprov. Kalbar. Iya, Pemprov Kalbar. Iya. Jadi kalau di dinasnya program-program ini karena di rumah sakit nggak nanganin ya. Cuma kami waktu di Kalbar itu ada gerakan orang tua asuh anak stunting. Nah itu kayaknya cukup efektif kemarin. Kami jadi setiap OPD itu diminta untuk mempunyai anak asuh stunting. Jadi kami kebetulan rumah sakit Sudarso juga kita dapat posyandu, berapa posyandu gitu. Untuk yang data di beberapa posyandu itu kita OPD yang mengeluarkan biaya, melakukan pemantauan, melakukan ini gitu. Jadi gerakan orang tua asuh BOTA, jadi gerakan orang tua asuh anak stunting. Iya. Nah kemarin makanya apakah memungkinkan di sini kita buat seperti kalau misalnya ada keterbatasan anggaran gitu kan? Iya. Karena percepatan. Iya. Mungkin izin nanti kita foto untuk dokumentasi. Boleh kita di depan.